Air Mata Kopi, buku puisi 10 besar nominasi Hari Puisi Indonesia 2014. Saya buka dulu ya. Ini tadi barusan dari luar. Jadi corona sekarang nembus 18.000 per tanggal 20 Mei 2020. Jadi pas hari kebangkitan nasional. Mudah-mudahan memang sulit ya. Mudah-mudahan trennya menurun, tapi ternyata kerumunan di beberapa tempat. Yang diam di rumah mendoakan yang keluar rumah untuk berjualan karena menghidupi keluarganya ya. Nah, saya tidak akan berbicara soal itu pandemi corona, tapi saya akan berbicara soal puisi. Nih, Air Mata Kopi ya. Ini diterbitkan Gramedia. Saya ingin berbicara tentang proses kreatifnya. Pada tahun 2013, awal tahun kalau nggak salah, mungkin sekitar bulan Februari mungkin 2013, saya menulis sebuah status di akun Facebook saya yang kemudian hilang ya. Itu kalau nggak salah bunyinya begini: Atut harus malu kepada saya. Atut itu gubernur Banten waktu itu, belum masuk penjara ya. Atut harus malu kepada saya. Atut yang digaji oleh APBD tidak mampu membangun gedung kesenian. Saya yang hanya dapat royalti novel dan teman-teman mampu membangun rumah dunia dan gedung keseniannya. Seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi, Atut harus malu kepada saya. Atut harus malu kepada saya. Itu sebetulnya adalah satu majas pars totem pratoto apa lupa saya. Pokoknya saya mencoba menjadi aku yang orang Banten mewakili terutama seniman saat itu. Dan tanpa diduga status itu kemudian di-share, dimuat di status Facebook FBN News. Pimpinan Andi Suhud Media Promo, Andi Suhud Trisna Hadi dan Lulu Jamaluddin. Ingat saya, jam 11 malam. Saya nggak bisa tidur karena pergerakannya luar biasa itu. Di-share, ada yang SMS, belum ada WA waktu itu. Nge-SMS, terus yang nge-share bisa ratusan, belasan ribu yang nonton, yang membaca. Dan pagi-pagi banyak SMS ke saya yang nadanya intimidasi. Dan yang paling luar biasa adalah Toto Esteradik, sahabat saya, meminta berbicara pada saya. Dikumpulkan relawan Rumah Dunia, ada Firman Fanayaksa, ada Abdul Salam, ada siapa lagi ya di Pendopo. Dan Toto mengungkapkan realitas yang ada, bahwa dia didatangi oleh orang-orang yang dekat dengan Atut waktu itu, dan mereka meminta Toto untuk saya mendelete status itu. Kalau tidak akan ada tindakan-tindakan yang lain. Dan Toto juga dengan cara santun ya ke saya. Nah, di Banten secara ekstrim selalu saya mengukurnya ke Toto. Kalau kata Toto, Gong harus begini, Gong, gini. Nah, disitulah saya kemudian mengikuti apa yang Toto anjurkan ke saya. Saya delete di status saya, tapi di FBN keberatan, tapi ditumpuk sehingga turun lalu hilang, ditelan oleh status-status yang lain. Nah, kemudian tiba-tiba saya betul-betul kecewa, bukan pada Toto tapi pada realitas yang ada di Banten. Lalu saya minta izin kepada istri untuk pergi ke Sumatera. Saya melakukan perjalanan ke Aceh dulu. Kebetulan saat itu saya mengisi di beberapa kota, sehingga ketika saya bikin garis lurus, bisa 1 bulan saya hidup di Sumatera. Dari honor yang saya dapat ada beberapa titik, sekitar 3 titik. Aceh, kemudian Padang kalau nggak salah, terakhir itu Lampung kalau nggak salah, Pagar Alam. Nah, saya sudah membuat semacam outline. Saya punya rencana membuat buku puisi tematik ekonomi liberal. Jadi di situ saya melihat orang belanja ke
Alfamart atau Indomart, sementara retail warung-warung kecil kalah lah retail tadi. Saya ngopi di Starbucks, kemudian ngopi juga di warung-warung kecil. Saya pernah ke Surabaya menikmati kopi tubruk Soekarno. Saya pernah ke beberapa kota di Nusantara, dan puncaknya adalah di Sumatera. Dan saya membuat desain pintu masuk ekonomi liberal ini adalah dengan kebun kopi. Kebun kopi itu katakanlah metafor dari Indonesia, dan kopi adalah kita sebagai masyarakat. Jadi selama 50 hari saya menyusuri Sumatera dari mulai Sabang sambil meriset hal yang lain. Jadi sambil melacak napak tilas jejak kakek ibu saya, kakek emak yang keturunan dari Caringin tadi, katanya dibuang ke Aceh. Jadi saya melacak di Aceh, menemukan kampung Banten, tapi makam atau jejak kakek ibu saya tidak ketemu. Nah, saya mengucapkan terima kasih. Di setiap kota di Aceh saya belajar pada LK Ara, pada Ahyar Sulhan, pada Dulce. Nah, ini ada bukunya, Dulce P. Alisa. Saya belajar pada dia juga. Sayang sekarang dia sudah wafat. Jadi penyair-penyair Aceh. Dan saya ngopi gayo di Takengon. Saya menyusuri Bukit Barisan. Ada yang mengajak saya naik mobil sampai kota apa ya, saya lupa deh, kota Cane apa, lupa. Ada satu kota yang namanya ada medis-medisnya. Saya minum kopi di kampung, di gudang-gudang, di kebun, di rumah-rumah panggung, di warung-warung kopi, dan ngerasain kopi ganja juga kayaknya ya, karena memang berbeda. Nah, terus sampai ke Kabanjayo, Brastagi, Sumatera Utara, Medan, Pak Sanusi Pane, Suhari Pane di Rantau Prapat, Andreas di Medan, kemudian terus kota demi kota. Saya datang ke Hasan Aspahani di Batam, kemudian kalau nggak salah terbang dulu ke Natuna, ke Faisal, terus ke Suparman di mana, di Riau, di Tanjung, di mana, di Bangka, kotanya itu Bangka itu Pangkal Pinang. Kemudian di Fahru Nasjar, di Kalyamsi, di Pekanbaru. Sayang ya, SSA Tegar Putra waktu itu nggak ada. Ke Gusta F. Sakai, ke Yud Fitra, di Payakumbuh, Bukit Tinggi, di Sejalakawe, Beni Arnas di Lubuk Linggo, terus Elvi Ansori di Pekanbaru, terus saya ke Pagar Alam, ke Lampung, ke Isbedi, Arman Ajet. Nah, jadilah buku puisi Air Mata Kopi yang pertama ini, test case saya. Jadi ini saya jadikan semacam diskusi, bahan diskusi di Rangkas Bitung di kedai proses Capcay Saipullah yang membedah. Lalu dia menyarankan kepada saya kembali ke balada cara saya bercerita. Akhirnya setelah ini kemudian dicetak, kalau nggak salah ini ada dana kegiatan kampung budaya dari Dirjen Kebudayaan Kemdikbud RI. Salah satu itemnya adalah menerbitkan buku. Nah, buku puisi Air Mata Kopi kemudian jadi hardcover begini, dibagikan secara gratis. Diikutkan lomba Hari Puisi Indonesia tahun 2014. Yayasan Puisi Indonesia yang menyelenggarakan pimpinan Rida Kalyamsi, Asri Jalnur, dan tanpa diduga masuk 10 besar dari sekitar hampir 200-an buku puisi. Saya ingat itu. Saya diundang 10 besar, Acep Jamjanur saingannya itu ya, terus siapa lupa deh, si Ramses. Yang menang tuh Acep Jamjanur. Tapi yang menarik adalah saya datang ke tim dengan Rahel, dengan anak-anak Rumah Dunia. Saya ingat pidato dari Presiden Penyair Sutarji Kalzum Bahri mengatakan dalam pidatonya bahwa dia tertarik dengan kopi dalam puisi. Wah, saya rasa ini akan menang nih Air Mata Kopi. Saya punya dugaan-dugaan seperti itu. Tapi 10 besar saja bagi saya sudah jadi pemenang. Asep Jamjanur kalau nggak salah yang menang. Nah, yang menarik itu Maman S. Mahayana mendatangi saya. Lalu dia ya memberikan apresiasi tentang buku Air Mata Kopi yang ini ya, yang dilombakan. Lalu dia
menitipkan pesan kepada saya, lain kali kalau ikut lomba puisi katanya jangan ada kata pengantar, terutama dari panitia. Jadi memang ini ada kata pengantar dari panitia, Fikar Eda. Oh ya nggak apa-apa kata saya, nanti saya coba lagi tahun depan. Nah saya belum punya lagi buku puisi. Nah yang perlu dicatat oleh teman-teman, kalau ingin mengikuti lomba Hari Puisi Indonesia, jangan mencomot puisi-puisi yang tercecer, tapi memang harus didesain. Kata mereka, puisi-puisi yang masuk ke Hari Puisi Indonesia itu harus tematik, didesain. Memang melalui riset. Nah, Rini Iyantama kalau nggak salah ya, dia menang tuh tahun berapa ya? 2019 apa 2018? Buku puisinya Tanah Jawara kalau nggak salah ya. Dan dia meriset. Jadi satu tematik. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi tematik, jangan mencomot puisi-puisi kita yang bertebaran, tapi memang diniatkan by design. Nah, kemudian saya ajukan ke Gramedia, diterbitkan oleh Gramedia, dijual di pasaran. Habis cetakan pertama, tapi Gramedia katanya nih pangsa pasarnya sedikit, jadi dia tidak berani lagi mencetak ulang. Nah, itu dia proses kreatif perjalanan Air Mata Kopi. Nah, apa yang istimewa saya alami di buku Air Mata Kopi adalah, pertama, riset itu tetap penting. Saya memang tidak produktif menulis puisi, walaupun sebetulnya karya pertama saya puisi. Saya pernah bercerita ya, dengan honor 3.500 saya jadi patah hati dan tidak tertarik menjadikan puisi sebagai ladang hidup, tapi hobi saja. Kalau saya ada waktu, saya subsidi kegiatan menulis puisi. Nah, yang paling menarik dari Air Mata Kopi adalah saya berhasil membebaskan diri saya dari keresahan, kekesalan saya terhadap ekonomi liberal tadi. Jadi pada akhirnya saya bisa berkompromi, berdamai dengan ekonomi liberal tadi. Jadi saya tidak pernah mencaci maki lagi kepada Indomart, kepada Alfamart, kepada Starbucks. Karena apa? Orang Indonesia tidak mau berubah, tidak mau berkembang. Jadi ketika dia jualan, begitu aja manajemennya. Tidak mau berubah, tidak mau masuk ke era modernisasi ini. Bagaimana modal, bagaimana, apalagi sekarang sudah ada disruptif tadi ya. Jadi misalnya begini contohnya ya, kalau saya mengayuh beca, saya tanya si pengayuh beca, udah berapa tahun Pak? 30 tahun. Dan dia masih saja sebagai kuli. Becanya beca orang lain. Nah begitu juga para pedagang. Dia tidak mampu mengembangkan dirinya, sehingga pada akhirnya dilindas zaman. Jadi ekonomi liberal itu adalah satu keniscayaan yang tidak bisa kita tolak. Itu. Jadi pada akhirnya kita akan sampai kepada itu, kepada ekonomi liberal tadi. Orang-orang yang berpikir modern lah, yang maju lah, yang memang akan bisa beradaptasi. Kita sebagai konsumen tentu tertarik berbelanja di retail yang nyaman tadi, ber-AC, pakai gerobak dorong, bisa santai, tidak berdesak-desakan, kecuali antri membayar, bisa main handphone. Tapi kalau di yang konvensional atau yang tradisional, kita harus berkeringat, becek kalau hujan, apalagi. Jadi Air Mata Kopi, saya rasa ini adalah puncak saya menulis puisi. Saya nggak tahu akan mampu lagi tidak membuat puisi seperti ini. Karena di sini bukan hanya ekonomi liberal, tapi juga ada korupsi. Dan alhamdulillah saya sudah mampu tidak menyebutkan frasa itu atau kata itu. Kata ekonomi di sini tidak ada, liberal tidak ada, korupsi juga tidak ada. Tapi kalau membaca ini berulang-ulang, saya mudah-mudahan pembaca bisa menafsir bahwa Air Mata Kopi ini sebetulnya membicarakan tentang ekonomi liberal dan perilaku koruptif tadi. Nah, akhir kata yang paling menggembirakan, ada 3 puisi saya yang dimusikalisasi puisikan. Kita pura-pura dimusikalisasi puisikan oleh Mukti Mukti. Silahkan cari di YouTube. Kemudian Penguasa Malam juga dimusikalisasi puisikan oleh Jalu Kencana dan Kidung Saujana. Terus satu lagi tuh saya lupa tuh si Ugas apa ya, sama orang Tasik. Orang Tasik tuh lupa apa gitu ya. Jadi ada 4 berarti, ada 4. Nah, saya mau baca penutup dari saya, Ruth. Saya mau baca pura-pura ya. Mana kita pura-pura itu halaman berapa? Kita pura-pura.
Kopi telanjang. Jadi kemarin saya dapat dapat forward dari Kidung Saujana. Kok nggak ada, Rut? Baca. Coba tunjuk nomor halaman berapa tuh? Nih. Kita pura-pura. Harus pakai kacamata. Gak ada. Nggak ada. Kita pura-pura bermimpi kehidupan dimulai saat biji kopi ditanam. Nih menarik nih. Penguasa malam aja ya, halaman 27. Oke, penguasa malam halaman 27. Saya akan bacakan. Oke, penguasa malam. Ini lagunya begini. Siap ya, Rud ya? Penguasa malam. Di tikungan malam kau membangunkanku kesepian. Kopi pahitlah dingin, kau gelisah bersama teman-temanmu, menyusuri jalanan basah. Tak ada lagi lampu kedai kopi menyala. Kabut merah menyelimuti karung-karung kopi di sudut pekat gudang. Kau menghibur penghuni kota dengan pedih suaramu. Aku ingin menjadi sepertimu. Apakah besok malam masih purnama? Nah, ini dia penguasa malam. Jadi terima kasih buat Kidung Saujana dan Jalu Kencana. Terima kasih, salam puisi. Golagong TV tentang literasi, semua ada di sini.